Dan ternyata wah luar biasa banget pengalamannya, terus juga profesornya sangat luar biasa, semuanya passionate, teman-temannya juga ternyata ambis-ambis banget. Dan lumayan ambis banget. Lumayan apa ya? Mungkin culture shock dari UIN Jakarta yang mungkin lingkungan belajarnya mungkin lebih nyantai gitu, terus tiba-tiba ada di tengah-tengah teman-teman yang ambis, itu lumayan struggle dan shock juga. Terus ya tapi jadi pengalaman yang luar biasa, pengalaman baru, terus juga ilmu-ilmu baru. Oke, selamat datang nih dari Amirah dan Bintang. Akhirnya sekarang episode pertama Yuset Teman LPDP akan tayang. Alhamdulillah. Keren. Udah lama soalnya kita pengen banget punya podcast kayak gini, dan sengaja hari ini gitu kita mengundang kalian semua nih, baru pulang dari mana? Coba sebutkan. Dari Amerika. Dari Amerika. Wow, oke. Tuh teman-teman, mereka baru dari Amerika. Yang satu dari universitas mana? Columbia University. Yang satu? Temple University. Oke, nah jadi teman-teman semua di sini, Mas Bintang sama Mbak Amira ini adalah salah dua berarti ya dari awardee dari MOSMA gitu. MOSMA ini adalah beasiswa non degree dari Kementerian Agama RI kayak gitu. Congratulations. Thank you sudah so much. Thank you Kak. Menyelesaikan I think one semester ya. Iya. Oke. Cuman differentnya kita mungkin akan ngobrol lebih lanjut ya gitu. Apa sih gimana experience-nya teman-teman itu di Amerika kayak gitu. Kita cerita mungkin dari sisi yang agak jauh dikit nih ya, dari Philadelphia. Gimana nih Mas Bintang? Pengalamannya di University of Temple ya? Ya, Temple University Kak. Temple University di Philadelphia. Oke, silakan cerita nih Mas. Ya, jadi perkenalkan, namaku Muhammad Bintang. Aku saat ini mahasiswa semester 6 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang alhamdulillah di tahun 2023 kemarin jadi salah satu awardee, MOSMA awardee di Temple University Philadelphia, Amerika Serikat. Jadi alhamdulillah aku dapat kesempatan belajar 1 semester di Amerika, di negara yang kita tahu bersama, negara yang sangat besar, negara yang sangat luar biasa. Dan aku bersyukur banget bisa berkuliah di Temple. Banyak sekali hal-hal baru, hal-hal yang belum pernah aku rasain, dari mulai pengalaman, terus dari mulai cerita tentang akademik dan lain-lain, itu banyak banget. Satu hal yang aku garis bawahi benar-benar, Temple University adalah salah satu universitas di Amerika, salah satu universitas terbaik dalam segi research-nya, terutama dalam segi kedokterannya, karena Temple University itu salah satu universitas yang mempunyai fakultas riset terbaik di Amerika, kayak gitu Kak. Oke, ini dari Bintang ya. Jadi perbedaannya itu kalau misalnya Temple itu lebih banyak di riset, tapi bukan lebih banyak sih. Sebenarnya dia banyak juga kan ya. Maksudnya jurusannya tuh banyak gitu. Betul, jurusannya banyak. Nggak cuma fokus di riset, cuman salah satu unggulannya itu adalah di riset. Di riset gitu ya. Oke. Nah kalau gimana nih Amirah nih pengalamannya di mana? Columbia University. Keren. Ini salah satu kampus Ivy League ya. Gitu di Amerika. Silakan Amirah. Sebelumnya halo, perkenalkan aku Amira Syahira, sama seperti Bintang, aku dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Ilmu Hubungan Internasional semester 8. Aku juga salah satu MOSMA awardee di Columbia University. Dan aku juga nggak punya ekspektasi ternyata bisa berkesempatan untuk studi di salah satu kampus Ivy League. Dan ternyata wah luar biasa banget pengalamannya, terus juga profesornya sangat luar biasa, semuanya passionate, teman-temannya juga ternyata ambis-ambis banget. Lumayan ambis banget. Lumayan apa ya? Mungkin culture shock dari UIN Jakarta yang mungkin lingkungan belajarnya mungkin lebih nyantai gitu, terus tiba-tiba ada di tengah-tengah teman-teman yang ambis, itu lumayan struggle dan shock juga. Terus ya tapi jadi pengalaman yang luar biasa, pengalaman baru, terus juga ilmu-ilmu baru. Yes. Ini Amira nggak apa-apa lah ngomong kalau di UIN itu agak santai. Emang santai ya, tapi
Oke, Bintang dan Amira. Kita sekarang mau cerita soal course nih. Kamu dapat berapa course di sana di Kolombia? Dapat 4. Dapat 4. Bintang? Dapat 5 course. Dapat 5 course. Nah, differentnya apa ya? Kok Bintang bisa 5, Amira cuma 4 gitu? 4 ini kan biasanya ada, kalau nggak salah kalau di US itu kan ada course yang apa ya, yang itu mungkin kayak kalau kita ke S-School gitu. Nah, Amira 4-4-nya itu serius semua tuh ya? Iya, kebetulan serius semua. Kebetulan serius semua. Iya. Nah, kalau Bintang? Jadi kalau aku ada uniknya Kak, ada satu course yang menurutku ini sangat amat unik, yaitu course backpacking and camping. Jadi sebelum berangkat ke US, aku konsultasi dulu ke dosen pengampu akademik. Kalau di US itu ternyata maksimal course itu diambil 6, tapi itu sangat amat berat. Jadi karena kita belum tahu medannya seperti apa, terus juga nanti belum adaptasinya, tugasnya seperti apa, dosen karakter dosennya seperti apa, jadi kita lebih baik cari aman. Makanya akhirnya pihak Temple pun menyarankan ambil course yang cukup-cukup aja, dalam artian sekitar 4 atau 5. Nah, pihak Temple itu Global Program Managerku menyarankan bahwa kalau bisa dan kalau diizinkan sama Home University sama UIN Jakarta itu ambil satu course yang bisa kita gunakan untuk refreshing, untuk avoid burnout. Dari seru, cukup seru, sangat amat seru bahkan. Jadi aku di sana ambil 5 course, 4 course ini lebih ke arah yang akademik yang seriusnya. Satu course ini aku gunakan untuk avoid burnout, jadi backpacking and camping. Jadi setiap 3 minggu sekali aku pergi camping dengan teman-teman sana, dengan profesornya yang kebetulan lulusan dari top university juga di US, dan ternyata beliau adalah pensiunan dari US Navy SEAL. Jadi memang dikhususkan Temple itu mengangkat profesor sebagai kayak tentara. Iya, tentaranya. Jadi sebagai apa ya, achievement mungkin. Setelah berjuang untuk negaranya, akhirnya sama Temple diangkat jadi dosen backpacking and camping. Kayak gitu, Kak. Oke. Ini Amira, kamu iri nggak? banget. Seru banget. Ini menarik banget gitu. Aku ke Bintang dulu ya. Nah, di sini kalau misalnya backpacking and camping. Backpacking and camping. Ngapain ada perkuliahan itu? Ngapain gitu? Bahas teori atau apa? Praktek doang gitu atau gimana tuh? Iya, jadi untuk course ini sangat amat unik karena aku tidak pernah menemukan ini di Indonesia gitu kan. Itu mungkin jadi daya uniknya. Namanya camping doang. Dan awal aku pikir juga camping itu kayaknya nggak perlu belajar apa-apa karena mungkin dasarnya kita juga paham. Tapi ternyata di sana itu belajar lebih serius. Dalam artian kita ada porsi belajar di kelas, ada porsi belajar di luar. Tetap ada kelas. Tetap ada kelasnya. Jadi ada di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Kebetulan ruangan itu ruangan gimnastik. Jadi waktu itu, jadi yang pertemuan pertama kali kita diajarin cara ngikat knot, cara how to tie knot. Jadi cara ngikat gimana cara butterfly knot, terus yang lain-lain. Jadi untuk kita survive di sana. Terus diperkenalkan juga dari mulai carrier-nya, backpack-nya, terus ada sleeping pad, sleeping bag dan lain-lain. Terus kita juga dikasih tahu cara baca kompas. Jadi memang teorinya itu diberikan semua, ketika udah mantap baru kita langsung berangkat. Dan 1 bulan setelah kelas di gimnastik, baru kita berangkat camping. Itu sesuai dengan arahan dari profesor lah, kayak gitu. Jadi maksudnya tuh di dalam kelas tuh harus sebulan dulu. Jadi teori-teori dulu. Iya, betul. Kemudian cara-cara supaya nanti pada saat di alam itu udah bisa. Udah kita praktekin di kelas. Tapi tahu nggak sih? Ini sebenarnya tuh udah diajarin kita di pramuka. Iya, betul banget, betul Kak. Dapat nggak kalian pramuka? Iya, masih dapat Kak. Dapat. Cuma sebenarnya kalau ikut pramuka kan memang kita diajarin kayak gitu juga kayak gitu. Iya. Cuman ini versi Amerikanya. Iya. Betul. Tapi dijadikan sebuah kuliah gitu. Ini jadi seru kan, kalau dulu kan kalau pramuka kan kita SMP, SMA kayak gitu. Jadi seru ya. Oke. Nah, Amira, keseruannya di Kolombia apa? Wah, kalau keseruannya mungkin dari course dulu nih Kak. Kan kebetulan aku di UIN itu ambilnya hubungan internasional. Terus juga aku itu kebetulan sukanya sama lingkungan. Jadi di Kolombia akhirnya aku ambil course yang berkaitan dengan lingkungan. Course yang gak pernah aku ambil di HI UIN Jakarta, yang gak disediakan di HI. Aku bisa belajar
di Columbia University gitu. Terus juga aku suka banget sama lingkungan kelasnya karena profesor itu lebih melibatkan mahasiswa untuk berdiskusi. Terus juga setiap antar mahasiswa itu gak saling judge kalau misalnya ada yang Betul, setuju. ada yang saling ada yang memberikan argumennya, memberikan argumen, mengungkapkan pendapat. Jadi tuh mahasiswa itu bisa dengan bebas bilang apa aja, mau ngungkapin apa aja, mau komentar apa aja, nggak saling judge. Dan itu tuh bikin aku jadi lebih terbuka dan lebih berani untuk mengungkapkan apa yang aku pikirin dan apa yang aku pendapat aku di suatu pertanyaan atau suatu course itu seru banget. Oke. Memangnya kalau di kampus di Indonesia memang nggak bisa gitu bertanya atau mengeluarkan pendapat seperti itu? Itu kalau bertanya mengeluarkan pendapat pastinya boleh, tapi mungkin mahasiswa Indonesia tuh masih gak berani, masih takut-takut gitu. Terus juga mungkin kalau di Indonesia lebih dosennya yang menyampaikan materi, tapi kalau misalnya di US aku lihatnya mahasiswanya pada berani, pada pede. Terus juga jadi kita ketularan ikut pengen berpendapat juga. Terus juga ya itu lebih mengajak mahasiswanya ayo dong berpendapat. Jadi kita lebih berani gitu sih Kak. Oke. Dari awal udah kayak gitu atau pas pertama-tama shock? Pertama-tama masih shock. Masih shock ya, kaget gitu ya. Kaget banget Kak. Dan satu kelas berapa orang sih di sana? Oh misalnya satu kelas gitu? Kalau aku kebetulan ambil kelasnya yang besar-besar semua, jadi paling banyak ada 120 orang. 120 orang, wow. Paling sedikit itu ruangan sekitar banget 50. ya. Oke. Jadi bedanya teman-teman kalau di sini kan sama sebenarnya kita kalau di Indonesia juga sebenarnya kan kita milih ya. Cuman kalau di US itu banyak banget bisa milihnya. Betul Kak. Banyak banget meskipun itu cuma 4 course gitu. Tapi kalau nggak salah satu course itu bisa berapa kali dalam seminggu? Aku 2 kali dalam seminggu. 2 kali. Bintang? Tergantung course-nya Kak. Ada yang satu course itu 2 kali seminggu, ada yang satu course 3 kali seminggu. One course berapa? Durasinya berapa? Sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam. Oke. Jadi satu minggu tuh bisa 2 kali ya sekitar 3-4 jam ya dapat ya. Oke, nah bedanya di situ meskipun course-nya sedikit tapi daging gitu ya. Betul. Setuju banget Kak. Isinya tuh benar-benar daging karena ya seminggu bisa sampai 2 kali gitu kan, itu artinya ada pengulangan gitu. Nah, sama ini nih aku mau nanya Amira nih. Di Kolombia kan tuh banyak influencer, iya betul. Banyak yang terkenal nih. Gimana di sana? Sempat ketemu nggak? Ketemu sih, cuman aku kan lebih banyak tahu influencer dari Indonesianya ya. Jadi aku banyak banget ketemu. Terus juga seringnya itu kebetulan ketemunya itu ada namanya Earl Hall. Itu di situ ada musola. Jadi kita banyak ketemu mahasiswa Indonesianya di situ dan aku juga ketemu beberapa influencer di situ. Oke, alhamdulillah. Iya. Di sana. Nah ini kita lagi ngebahas soal sholat nih. Fasilitas untuk menjalankan ibadahnya itu gimana di Kolombia? Kalau menurut aku Kolombia itu sangat mendukung mahasiswanya ya. Jadi nggak cuman mahasiswa mayoritas agama mayoritas aja yang disediakan gereja, tapi di Kolombia juga disediakan tempat sholat, tempat wudhu yang bahkan emang beneran tempat wudhu. Terus juga kalau misalnya di Earl Hall itu ada kita kan sebagai Islam harus toharoh membersihkan bersuci, sedangkan kalau misalnya di toilet Amerika itu kan nggak ada air kan. Tapi kalau di Earl Hall itu disediakan ada bidenya, jadi kita bisa membersihkan diri, mensucikan diri dari situ. Jadi sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Itu teman-teman kalau di Columbia University untuk fasilitasnya tentunya sangat mendukung karena dan juga kan letaknya juga sebenarnya kan di kota yang sangat besar gitu ya, di New York gitu. Nah kalau Bintang nih di Philadelphia gimana nih? Di Philadelphia khususnya di Temple University terkait dengan fasilitas kita untuk beribadah musola. Jadi di Temple itu ada namanya Student Success Center. Student Center itu jadi tempat di mana untuk masyarakat umum pun boleh masuk, dan itu juga ada namanya prayer room. Prayer room. Jadi memang dikhususkan untuk kita masyarakat muslim itu beribadah di situ. Jadi memang difasilitasi oleh temple untuk kita mau sholat, dan itu terbuka hingga dari kalau subuh mungkin enggak ya, mungkin dari zuhur sampai isya. Itu prayer room selalu dibuka dengan syarat kita harus nge-tap kartu dulu, baru kita bisa masuk prayer roomnya itu. Oh itu kayak
apa prayer roomnya itu? Jadi kayak tapi cuma buat yang Muslim aja. Iya, untuk Muslim aja barengan? Kak. Itu untuk Muslim aja. untuk Muslim Jadi aja. memang banyak kayak ada ruang-ruangan itu, tapi yang aku lihat ada prayer room. Jadi memang khusus teman-teman Muslim. Dan itu tuh yang ngerawat selain temple juga ada namanya MSA, Muslim Student Association. Oh, di sana ada Muslim Student Ada Kak, Association-nya. dan itu banyak banget. Oke. Banyak banget anggotanya. Bahkan ketika aku sholat Jumat sama teman-teman yang lain dari temple juga kan ada satu cowok temanku Arsyad. Ketika kita sholat Jumat itu memang ada different culture juga di situ. Mungkin ada perbedaan tata cara sholatnya dan di sana tuh perempuan juga ikut sholat Jumat. Jadi mungkin itu perbedaannya. Tapi kalau lihat dari kuantitasnya dari jumlahnya itu lebih dari 100 orang. Wow. Untuk sholat Jumat. Jadi memang sebanyak itu. Masyarakat Muslim di sana, student-student Muslim di sana. Jadi alhamdulillah Banyak ya. nggak ada Oke. kekhawatiran untuk beribadah gitu. Kalau di Kolombia aku nggak kaget karena memang setahu aku kalau untuk correct me if I'm wrong ya. Jadi kalau di Kolombia itu memang student dari Indonesia nya cukup banyak Iya. Betul. di sana. Jadi mungkin nggak heran kalau misalnya ada Muslim community di sana kayak gitu kan. Nah, boleh menceritakan nggak ada hal nggak yang unik selain di kampus yang kalian temui di US kayak gitu? Ini kan kalian pasti di sana entah keliling-keliling atau seperti apa gitu. Ada hal yang unik nggak yang mau diceritakan? Dari Siapa dulu, Kak? Siapa nih? Bintang dulu deh. Oke, ada Kak satu hal unik yang aku sangat amat ingin sampaikan. Jadi Philadelphia itu kan awalku stigmaku itu sebelum berangkat ke US itu wah nanti orang Indonesia di sana sedikit. Gimana sholat kita gimana terus nanti masyarakat Muslim gimana? Pikirannya Udah gitu kan? macam-macam dengan segala macam stigma yang beredar di media sosial. Tapi alhamdulillahnya ketika sampai kita ketemu sama komunitas Indonesia di sana. Jadi di Philadelphia itu ada salah satu masjid terbesar yang didirikan dari tahun 2008. Yang didirikan itu orang Indonesia. Namanya Masjid Al-Falah Philadelphia. Oh, wow. Jadi Yang dirin siapa? yang diriin orang Indonesia. Wow. Dulu itu student yang yang resah karena kita tuh nggak ada tempat sholat nih dan didirikan. Nah, kita sempat ngobrol juga sama pendirinya yaitu Profesor Ahmad Munjid. Sekarang guru besar di UGM. Beliau S2 S3 di Temple dan sekaligus pendiri dari Masjid Al-Falah gitu. Jadi kita banyak ngobrol. Kita juga berlima dari Temple selalu main ke sana setiap malam Jumat dan malam Minggu. Selain untuk silaturahmi, kita untuk menghemat uang saku. Jadi kita tuh sehabis ada pengajian kita selalu makan makanan Indonesia. Oh, wow. Jadi nggak terlalu kangen sama makan Indonesia. Dan memang ternyata Philadelphia itu khususnya di South Philly itu banyak sekali masyarakat Indonesia. Nggak hanya Muslim tapi juga non Muslim. Ada masjid terbesar Muslim di Indonesia, Masjid Indonesia Muslim. Ada juga gereja orang Muslim juga yang dirikan. Wow. Jadi memang Philadelphia itu kota kedua populasi masyarakat Indonesia itu banyak banget. Dan juga di situ ada satu kayak toko namanya Pandawa. Itu salah satu Pandawa, oke. toko Indonesia yang menjual bahan-bahan masakan dan segala macam yang berkaitan dengan Indonesia. Khususnya Indomie. Itu mungkin salah satu yang kita kangenin. Kalau yang dicari juga. Jadi itu hal yang unik banget sih buatku dan alhamdulillah banget aku bisa silaturahmi ke komunitas Indonesia di sana, Masjid Al-Falah main ke sana, terus ketemu juga banyak orang, ada yang student, ada yang memang kerja di sana. Kita bersyukur banget bisa pergi ke sana gitu loh karena ternyata Amerika tidak sesempit dan tidak seburuk apa yang kita bayangkan di awal. Tidak menakutkan khusus Philadelphia. Nah, ini menjadi menarik gitu. Jadi ternyata ada guys orang Indonesia yang bukan hanya bermanfaat di kandang sendiri. Betul. Gitu loh. Itu di negeri orang yang istilahnya multicultural, ternyata dia bisa membangun masjid dan bisa membangun sebuah gereja. Itu kan pasti kan
akan digunakan oleh kepentingan orang banyak di sana. Betul. Itu. Nah, Amira, gilirannya nih, gimana nih Amira? Kalau Philly punya Al-Falah, kita juga punya Al-Hikmah. Tapi keren. kita juga punya itu masjid besar warga Muslim Indonesia di sana. Terus juga kebetulan tapi itu jauh banget dari kita kan di Manhattan, itu di Queens, jadi lumayan jauh. Tapi kita sempat ke sana, terus juga sama kita disediain makanan Indonesia di sana. Jadi kayak ngerasa ada di lingkungan Indonesia sendiri, padahal itu di negara orang. Karena ada ya ibu-ibu lagi pengajian gitu, jadi ngerasa wah ini kita lagi di mana nih? Kita lagi di Indonesia, lagi di Amerika nih. Cukup terobati ya, cukup terobati ya. Terus juga mungkin hal unik yang aku temuin dan aku suka banget itu transportasi umumnya itu sangat inklusif dan bisa meraih tempat-tempat yang mungkin jauh sekalipun gitu. Jadi pilihan transportasi umumnya banyak, terus juga mudah di Maps juga kan. Ya cewek kan agak susah-susah baca Maps ya kan. Tapi dia mau konfirmasi. Tapi ternyata selama di sana no judgment. Iya, tapi aku sendiri awal-awalnya ya kebingungan pakai Maps di sana, tapi ternyata pas pakai transportasi umum di sana terus juga didukung sama Maps, ternyata mudah banget dan pilihannya banyak, tepat waktu. Terus juga kalau misalnya lagi peak hour, misalnya pagi-pagi pas waktu kerja, itu juga sekitar 3 menit sekali datangnya. Terus jadi memudahkan banget kalau misalnya lagi buru-buru. Terus juga ya selain subway, bis gitu, itu oke banget transportasi umumnya. Jadi aku suka banget kemana-mana pakai transportasi umum. Nah ini karena Amira posisinya ada di New York gitu. Jadi memang New York itu kan selain kota besar ya memang kota yang sudah sangat maju kayak gitu. Jadi inklusif gitu ya. Kalau misalnya inclusivity untuk teman-teman penyandang disabilitas, gimana tuh Amira di sana? Aku juga punya cerita nih Kak. Jadi pas aku naik bis di sana, yang aku mungkin kaget dan wah banget gitu. Jadi ada lansia yang mau naik dan dia itu pakai kursi roda. Supirnya itu turun dulu untuk bantu. Terus juga kan itu ada kursi yang bisa ditegakkan kalau misalnya buat kursi roda. Jadi dia beresin itu dulu. Gitu. Jadi dia bantu dulu, dia keluar dulu, bantu masukin, baru dia ngendarain bisnya lagi. Itu luar biasa. Itu supirnya. Itu supirnya gitu. Jadi teman-teman kalau kayak gitu bisa tuh dilihat-lihat, banyak juga kayak film-film juga menggambarkan mengenai hal itu. Bintang, kalau di sana untuk teman-teman yang disabilitas gimana fasilitasnya? Sama banget Kak apa yang Amira udah bilang. Jadi memang di sana itu walaupun untuk transportasi umum kan banyak juga penyandang disabilitas yang ingin bepergian melalui transportasi umum. Dan biasanya itu ada di Philadelphia itu transportnya itu namanya SEPTA. Itu ada subway sama ada bus. Nah untuk busnya sendiri betul banget ketika ada misalnya lansia yang mau naik, itu supir bisnya turun. Benar-benar turun, make sure lansia itu bisa naik dengan aman, baru dia berangkat lagi. Kayak gitu Pak. Itu jadi kayak guidance gak sih? Maksudnya guidance untuk menjadi seorang driver public transport di sana gitu ya? Iya, betul. Mungkin itu kayak gitu kan. Dikirain kan cuma kebaikan hati. Orang kan gitu. Itu kan kalau kebaikan hati kan istilahnya just person to person gitu. Bukan dibikin secara aturan. Mungkin ini bisa jadi dibikin secara aturan. Iya, gitu. mungkin juga sih Kak. Kayak gitu. Ada nggak sih dia selain driver kan kalau di kita tuh banyak banget tuh busway aja tuh ada orang yang ini petugas lainnya di dalam busway gitu. Jadi kalau di sana ada nggak petugas yang bantuin gitu selain si driver ya maksudnya? Kalau aku lihat-lihat dari transportasi umum beda sama di Indonesia kan banyak banget petugasnya. Kalau di sana malah aku hampir nggak temuin banyak petugas di sana. Jadi satu public transport atau cuma satu petugasnya Kak, betul. Okay. Misal supir bis aja. Bis gitu. Iya betul. Oke. Bintang dan Amira, kan waktu interview Mosma, kita bicarakan soal Mosma. Oke. Nah itu ada pertanyaan, ya, aku sih dapat bisikan gitu ya. Kalau nggak salah ada dapat pertanyaan mengenai apa sih nantinya
yang teman-teman akan bawa setelah dari study abroad ke US gitu, yang bermanfaat untuk kita atau minimal untuk kampusnya kah gitu, atau untuk lingkungannya gitu kan? Kan ada nggak sih pertanyaan kayak gitu? Untuk pertanyaan spesifik kayak gitu mungkin nggak spesifik seperti itu ya Kak, tapi mungkin apa kontribusi kamu selanjutnya? Apa kontribusi? Iya. Itu ada ya? Ada Kak, itu ada. Oke. Nah, Kemudian udah nemu apa? belum kontribusinya setelah dari sana balik ke sini? Gimana tuh? Mungkin kalau kontribusi aku ceritain di sana dulu ya Kak sedikit. Jadi kalau kontribusiku ke Amerika itu, of course salah satunya itu kan salah satu tujuan Mosma ini juga mengenalkan bahwa Indonesia itu ada loh gitu loh. Dan juga Indonesia itu budaya banyak loh. Indonesia ada loh. Kayak kesannya nggak ini ya. Karena kurang terkenal. Kurang terkenal Kak. Nah, alhamdulillah kemarin di Temple tuh kita berlima teman-teman Temple itu dipilih untuk mewakilkan Indonesia di event internasional. Namanya itu Temple Linggo 2023. Betul. Jadi Temple Linggo itu salah satu event besar yang diselenggarakan oleh Global Program Temple yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya-budaya dari setiap negara, budaya-budaya mahasiswa, maksudnya mahasiswa dari berbagai macam negara itu menjelaskan jadi atau mengenalkan budaya. Ya? Iya, nggak cuma Indonesia Kak. Jadi banyak tuh teman-teman dari negara lain juga yang menjelaskan budayanya. Dan Temple Linggo kemarin itu mengambil tema tentang minuman. Minuman. Jadi minuman khas dari negara ini apa kayak gitu. Iya. Jadi kamu apa? Kemarin itu kita alhamdulillah berhasil mempresentasikan minuman-minuman khas Indonesia ke teman-teman internasional dan kepada para profesor. Yang pertama itu kita bawa wedang jahe. Wedang jahe dapat dari mana itu? Dari Alfalah. Emang udah pernah bawa gitu, masih udah bawa ke sana gitu. Jadi kita tuh sempat ngobrol sama namanya Mpoida. Jadi Mpoida itu salah satu ibu-ibu yang aktif di Alfalah juga. Dan juga aktif di diaspora Indonesia juga. Dan kita minta bantuan konsultasi. Kita mau memperkenalkan Indonesia nih ke kancah internasional. Temanya minuman. Kita minta tolong Mpoida untuk bantu bikinnya es buah, sop buah, terus ada wedang ronde, terus karena salah satu temanku dari Toraja, jadi kita memperkenalkan kopi Toraja juga. Dan itu dinanti-nanti banget pasti. Iya. Dan alhamdulillah banget kayak engagement itu sangat amat baik, responnya sangat amat baik karena kan itu per table ya. Table kita itu selalu dikerumunin. Karena banyak variannya. Banyak varian dan kita memperkenalkan dengan sangat amat serius gimana ya, mungkin Kak Selly juga tahu gimana cara orang Indonesia itu memperkenalkan produknya ke teman-teman influencer, ke teman-teman internasional. Jadi mereka pada tertarik kayak nyobain apa ini gitu. Terus juga kita itu disupport juga, dibantu sama salah satu media diaspora Indonesia di sana, itu Indonesia Lantern. Jadi kita dipinjemi dikasih pinjam kayak hiasan khas Indonesia, misal kayak bendera, iya, terus topeng. Jadi ini loh, Indonesia itu sebenarnya banyak banget budayanya, baik dari minuman, pakaian adat dan lain-lain. Dan salah satu yang aku ingat, profesor di sana itu ternyata pernah meneliti tentang Indonesia. Ketika beliau ketemu kita, beliau sangat amat senang dan beliau juga sharing-sharing tentang waktu beliau ke Indonesia itu ngapain aja, disertasinya tentang apa kayak gitu Pak. Jadi kita alhamdulillah berhasil memperkenalkan Indonesia. Mungkin sekarang bahasanya kalau bahasa HI-nya diplomasi budaya, ke teman-teman internasional bahwa Indonesia itu banyak banget yang bisa kalian tahu gitu, dan secara nggak langsung itu memperkenalkan Indonesia di kancah internasional. Nah, Bintang, kamu harus terima kasih sekarang ngomong untuk Iya, ke Kompoida. Kompoida. Terus ke Indonesia Lantern, coba tuh Bintang. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mensupport teman-teman Temple dalam menjalankan acara Temple Linggo 2023, ke Indonesia Lantern, ke Mpoida juga terima kasih banyak atas bantuannya sehingga kita berhasil
dan mendapatkan engagement yang sangat amat luar biasa dari Temple. Dan memuluskan diplomasi budaya Indonesia. Iya. Iya. Dan Oke. satu lagi Kak, Apa lagi? aku lupa mau ngasih tahu. Dan global program manager kami bilang bahwa tahun depan harus lebih banyak orang Indonesia yang belajar di Temple karena hal tersebut. Jadi Semoga ya. semoga. Semoga. Jadi Kita doakan dong, yang selalu yang terbaik didoakan, selalu yang terbaik. Mudah-mudahan yang jelas harus semakin banyak. Gitu. Iya. Kalau nggak salah kan di tahun ini kan total 67 kayaknya, 67 ya, 67 yang berangkat ke Amerika. Gitu. Iya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi. Kita doain. Oke, sekarang Amira gimana Amira nih? Waduh, kalau dengar cerita Bintang jadi bingung nih. Kayaknya udah keren banget Kak, udah keren banget bisa memperkenalkan Indonesia secara langsung gitu. Kalau aku kemarin kebetulan aku ikut acara dari KJRI New York kebetulan bikin acara serupa jadi memperkenalkan Ini langsung budaya sama Indonesia. KJRI. Iya, mengenal budaya Indonesia, terus juga banyak style-style makanan Indonesia. Mungkin itu, tapi kalau misalnya di kampus, mungkin aku nggak dapat kesempatan langsung untuk memperkenalkan Indonesia ke mahasiswa luas, tapi kebetulan kita ketemu satu orang namanya Dennis, dia itu orang Taiwan yang tinggal di Amerika. Jadi dia itu suka ngumpulin mahasiswa internasional. Jadi dia ajak ke rumahnya, Mau ngapain tuh dia? ajak makan-makan. Nah, dia suka kenalan sama banyak orang, terus juga dia suka berinteraksi sama orang Indonesia. Jadi kebetulan dia pernah dia kenal sama orang Indonesia. Dia tertarik sama Indonesia, jadi dia kebetulan kenal sama kita, ketemu sama kita, jadi kayak, wah orang Indonesia nih, ayo ikut, itu makan-makan kita, gitu. Nah, tapi nggak cuma orang Indonesia aja yang diajak, jadi ada orang Taiwan, ada orang Korea, ada orang Rusia. Nah, jadi kita memperkenalkan Indonesianya ke lingkup yang lebih kecil, jadi pas di rumahnya kita cerita. Diajak tuh ya, orang-orang itu semua datang ke rumahnya. Wow. Terus juga kita ngerasain Thanksgiving di sana, jadi kita juga bisa sekalian memperkenalkan nih Indonesia itu gimana. Terus juga mereka banyak tanya, kalau gini gimana di Indonesia, kalau gini gimana di Indonesia, gitu. Ini menarik deh gitu. Tapi gimana kok kamu bisa kenalan sama si Dennis ini tiba-tiba? itu lucu loh. Itu sangat menarik. Cuman nanti dulu kalau gitu, nanti aja gitu. Nah sekarang nih Bintang dan Amira, aku mau nanya nih, ada nggak yang berubah gitu atau perubahan ini dalam arti positif ya? Dan sebelum berangkat dan setelah pulang. Amira dulu deh. Oke, kalau aku ngelihat pas di sana mahasiswa asing itu bukan cuma mahasiswa, tapi orang-orang di jalan itu suka banget memuji, walaupun hal kecil sekalipun itu dipuji. Padahal kita nggak saling kenal nih, tapi mereka suka banget saling memuji gitu, kayak ih sepatunya bagus gitu, I like your shoe, I like your dress gitu. Kamu digituin di sana? Iya. Wow. Aku awalnya mungkin di Indonesia aku mikir, alah ini paling basa-basi gitu kan. Tapi di sana ternyata, oh mereka suka menghargai hal-hal kecil sekalipun gitu. Jadi aku ngerasa kayak, wah mungkin ini udah saatnya aku juga ikut memperhatikan hal-hal kecil dari seseorang yang mungkin dia nggak notice itu luar biasa, tapi bisa kita praise, mungkin bisa bikin dia itu lebih percaya diri, bikin dia lebih senang. Jadi itu luar biasa banget sih itu. Good. Itu di lingkungan kampus? Gak cuma di lingkungan kampus, bahkan di jalan pun orang-orang lewat sekilas pun kayak, I like your shoe, I like your dress. Padahal kita kan kayak gak kenal. Oh iya, thank you gitu. Dan kayak kita merasa be aja gitu. Iya, be aja deh kayak gitu. Iya, tapi rasanya seneng banget bisa dipuji sama orang, padahal kita gak kenal. Iya, gak kenal tapi di notice kan itu. Iya, jadi kayak Oke, thank you Amira. Nah, Bintang, apa nih Bintang perubahannya nih secara positif ya? Ya, secara positif. Mungkin sedikit nanggepin ya Kak tentang Amira yang udah sampaikan. Jadi memang betul banget masyarakat sana itu sering banget memuji, bahkan tumbler ini Kak. Aku kan bawa ke kampus kan. Aku bawa ke kampus. Tumbler USA. Iya, dan orang-orang bertanya, I like your tumbler. Di mana kamu beli itu? Bahkan dia notice ada bisa di sampai notice kayak dia suka bahannya, terus suka modelnya, sesimpel itu loh. Dan mereka selalu mengucapkan have a good day, have a good one, dan itu menurutku nilai plus. Tapi itu aku nangkep. Tapi perubahan yang aku rasain itu dari pola pikir, dalam lingkup akademik pastinya. Jadi mungkin yang pertama tentang critical thinking. Aku belajar banyak banget tentang critical thinking di sana, terutama sebelum kita masuk kelas.
di sana kalau kita sebelum masuk kelas kita nggak baca buku, kita nggak akan bisa mengikuti kelas itu. Setuju. Jadi nggak akan pernah bisa, susah banget. Jadi budaya baca ya. Budaya baca, betul. betul. Budaya baca Itu yang akan aku terapin di diriku. Karena mungkin aku sadar juga masih perlu harus ditingkatkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang pola pikir di ranah diversity mungkin gitu. Jadi kan kalau yang selama ini di UIN itu kan teman-temanku itu mungkin banyaknya Muslim. Tapi ketika berangkat ke sana dihadapkan sama teman-teman yang dari berbagai macam agama, ya walaupun terkadang itu bertentangan sama kepercayaan kita, misal dia ngomong ini, kita ngomong ini, tapi ya intinya itu menghargai dan menghormati gitu. Ya kalau kita nggak serak, mending kita silence is better gitu sih Kak. Mungkin pola pikir tentang diversity yang mau aku bawa juga tentang ya dari multiculture, diverse-nya itu loh yang sepertinya masih perlu ditingkatkan di Indonesia. Teman-teman dari negara lain loh. Betul. Ya kan, yang kalian sering ngobrol, ternyata mereka asik-asik aja. Iya, betul. Kayak kita biasa aja, kayak gitu kan. Kayak teman-teman kita biasa lah gitu. Cuma bedanya selalu ngomong bahasa Inggris kan. Betul, iya. Thank you nih semua nih. Terima kasih banyak Amira dan Bintang yang udah terima kasih juga nemenin aku di sini, Intan Selni bareng sama Yusef teman LPDP untuk terus sharing experience mengenai pengalaman mereka berdua berkuliah di Amerika Serikat. Thank you. Jangan kapok kalau misalnya kita undang lagi. Thank you banget Kak. Oke, thank you. Thank you teman-teman semua yang udah menyaksikan. Bye-bye. Bye.